Koi menyebar di seluruh dunia. Sulit sekali kita menemukan ada negara yang tidak ada pecinta koinya. Artinya hampir di setiap negara pasti ada pemelihara koi. Nah, untuk Anda semuanya, khususnya para pemula, tentu saja menarik sekali untuk berbicara tentang daya tarik koi, sehingga Anda tahu persis alasannya kenapa Anda harus memelihara koi. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Baik, mengapa koi itu menarik, kenapa koi layak untuk kita pelihara, marilah kita bahas satu persatu. Alasan pertama mengapa Anda harus memelihara koi adalah karena koi sendiri sudah mempunyai sejarah yang sangat panjang. Kalau kita mau berbicara koi ini dimulainya kapan sih, kita harus mundur 2 abad yang lalu. Jadi sekitar 200 tahun yang lalu di Niigata Prefecture di Jepang, koi mulai dibudidayakan. Sebenarnya semuanya berawal dari karper biasa yang dipelihara oleh petani di Jepang sebagai ikan konsumsi. Tetapi karper ada yang mengalami mutasi, warnanya berbeda dari yang biasanya dan yang disebut magoi ya. Makanya magoi inilah yang menjadi cikal bakal dari koi. Ya, karena warnanya berbeda, kemudian dimuliakan, artinya dibreed lagi, kemudian dari situlah dimulainya sejarah koi. Jadi dari ikan konsumsi berubah menjadi ikan hias. Nah, sejarah yang panjang ini tentu saja menjadi salah satu faktor ya yang menarik buat kita, karena dalam sejarah yang panjang itu sudah memberikan alasan secara natural kenapa koi perlu dipelihara. Kalaupun kita tidak tahu secara spesifik kenapa harus dipelihara sebagai ikan hias, sudah terbukti selama 2 abad koi bertahan sebagai ikan hias dan menyebar ke seluruh dunia. Kalau kita teruskan lagi tentang sejarah yang panjang ini, sebenarnya memberikan alasan yang kedua. Karena koi sebagai ikan hias itu sudah lama sekali menjadi kegemaran orang, pada akhirnya terciptalah standarisasi. Yang dimaksud standarisasi adalah standarisasi dari mutunya. Artinya ada koi yang dianggap baik, ada yang tidak baik. Karena kalau kita memelihara sesuatu semuanya baiknya sama, itu kan nilainya jadinya nggak ada. Kalau semuanya bagus, ya nggak ada yang bagus karena nggak ada yang jelek. Jadi ada sebuah standarisasi, sehingga ini juga akan mempermudah kita dalam menjalankan hobi ini untuk melakukan penilaian kepada koi yang kita pelihara. Ini tentu saja juga berkat peran dari adanya kontes-kontes yang dilakukan, yang biasanya namanya koi show baik di Jepang maupun di luar Jepang, dan Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang koi show-nya itu paling gila di dunia. Dalam waktu 1 tahun itu bisa ada 20 lebih koi show di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang dalam masa pandemi ini pun minat untuk menyelenggarakan koi show dan mengikuti koi show itu tidak surut juga, gitu ya. Dan koi show ini telah menetapkan standar tertentu dari penilaian kualitas koi. Memang tidak ada standar yang bisa dinilai secara kuantitatif murni ya. Memang ada kriteria-kriteria yang sudah mapan, tetapi bagaimanapun tetap sifatnya lebih kualitatif. Tetapi itu semua membuat pemeliharaan koi itu menjadi menyenangkan, karena kita bisa melihat koi mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Itu menjadi salah satu alasan kenapa memelihara koi itu menyenangkan sekali. Karena kalau koi yang kita pelihara kemudian menjadi bagus, tentu saja itu menjadi sesuatu yang membahagiakan untuk kita. Nah, untuk Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan Anda subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang berharga tentang koi. Koi mengalami development atau perkembangan. Sejak dari kecil sampai besar, koi itu mengalami perkembangan atau lebih jelasnya perubahan-perubahan lah ya. Tidak statis.
Di dalam dunia koi ini hanya ada satu hal yang pasti sebenarnya, yaitu ketidakpastian. Itu. Koi yang kecilnya bagus belum tentu di usia-usia berikutnya nanti akan jadi bagus. Bisa jadi tidak bagus. Sebaliknya, koi yang kecilnya tidak kelihatan bagus, belum tentu besarnya itu benar-benar tidak bagus. Nah, perkembangan inilah menjadi salah satu excitement, menjadi salah satu yang menyenangkan untuk para penghobi koi. Koi development ini juga memberikan harapan atau memberikan mimpi kepada semua pemelihara koi. Maksudnya gini, ya kita beli koi murah lah, entah dari manapun asalnya. Anda mempunyai hak untuk bermimpi, wah nanti koinya jadi bagus banget, jadi juara, kemudian harganya mahal. Ya nggak harus selalu dikaitkan dengan uang sih ya, tetapi akan menjadi koi yang bagus. Nah, semua orang bisa bermimpi seperti itu. Perkara mimpinya itu menjadi kenyataan atau tidak, ya itu persoalan lain. Ya, justru koi development atau perkembangan koi yang berubah-ubah dari umur ke umur, dari ukuran kecil ke ukuran besar ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik. Ini memang untuk penghobi-penghobi baru kemungkinan besar masih belum masuk ya ke situ. Tapi kalau untuk para dedengkot koi itu menjadi salah satu yang justru menarik. Justru karena tidak pasti. Kalau pasti kayak begini pasti nanti hasilnya kayak begini ya nggak menarik. Ketidakpastian dari development menjadi salah satu faktor yang membuat memelihara koi itu menjadi menyenangkan. Koi ini umurnya relatif panjang, tidak seperti beberapa jenis ikan yang lain yang umurnya katanya cuma setahun atau 2 tahun seperti itu. Jadi ya oke, bagus banget sekarang, tetapi ya 1-2 tahun lagi mungkin sudah memang umurnya untuk mati gitu. Nah, sementara koi itu bisa bertahan belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tergantung kepada bagaimana kita bisa melakukan pemeliharaan dengan baik. Nah, karena umurnya panjang, ini juga relatif mampu menciptakan nilai dan orang berani mengakuisisi nilainya, artinya membelinya berani gitu. Jadi koi ada yang harganya sampai miliaran rupiah, itu orang berani beli karena berharap bisa dia pelihara selama bertahun-tahun gitu. Coba bayangkan kalau umurnya cuma setahun gitu ya, harganya miliaran gitu kan, males beli. Sekarang saya beli, udah harganya mahal, tapi tahun depan udah mati gitu kan, males jadinya pelihara. Umur koi yang panjang juga menjadi salah satu faktor yang menarik. Malah dalam sejarah ini ada koi yang umurnya konon mencapai sampai 200 tahun ya. Koinya namanya Hanako. Search saja deh di Google tentang Hanako, gitu akan ketemu yang kalau nggak salah sudah dipelihara oleh keluarga di Jepang itu sampai 3 generasi ya. Baru kemudian Hanako ini meninggal, mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu baru meninggal. Hanako mati, ya mati lah, bukan meninggal. Primal insting dari manusia, artinya insting alamiah kita itu sebenarnya ingin selalu dekat dengan alam. Karena kita masih membawa DNA nenek moyang kita, di mana nenek moyang kita dulu itu hidupnya kan pasti di tengah alam, ya, di tengah hutan, banyak air, banyak pepohonan, banyak binatang. Makanya kita, meskipun sekarang ini kita hidup di perkotaan, kita merindukan suasana yang alamiah. Kita senang dengan tanaman-tanaman, senang dengan elemen-elemen alam yang lain. Dan memelihara koi itu berarti sekaligus memberikan 2 elemen alam kepada kita. Paling tidak 2. 1 air, yang kedua koinya. Kalau kita bisa mengombinasikan dengan lanskap yang baik, ya tentu saja malah kita bisa mendapatkan elemen yang lain. Jadi disadari atau tidak disadari, pada saat kita dekat dengan koi itu rasanya seperti kita terpuaskan dari primal insting kita, sehingga memberikan ketenangan kita sebagai manusia, ya, rasa damai, memberikan perasaan-perasaan lain yang membahagiakan, sebab kebutuhan kita sebagai manusia
secara alamiah itu terpenuhi dengan memelihara koi. Nah, kalau nggak percaya coba aja deh, Anda yang belum punya kolam, bikin kolam, ada elemen air di rumah Anda, dikombinasikan dengan beberapa tanaman, ada koinya di situ. Akan terasa membahagiakan. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Sebelum pakai anestesia, pakai detol, pakai bius karena ya setelah tahu ada anestesia, itu sih benar-benar di luar perkiraan saya lah. Ikannya pingsan, tapi tetap sirip itu ngembang sempurna. Posenya bagus banget. Koi Anesthesia, cepat tidur, cepat bangun. Koi itu jenisnya atau varietasnya sangat bermacam-macam, ada puluhan, ada 60 lebih, bahkan mungkin sudah mencapai 100 varietas koi yang sudah mapan, sudah ada namanya, ada standarnya, dan sudah diakui di seluruh dunia, bukan hanya di Jepang, tetapi di seluruh dunia. Ya, ada Kohaku, ada Sanke, Showa, Susui, Asahi, whatever, banyak banget jenis-jenisnya, dan hal itu memungkinkan kita untuk mengeksplor terus-menerus sampai akhirnya kita menemukan varietas yang menjadi favorit kita masing-masing. Saya suka Ojiba, yang lain-lain juga seneng. Jadi terserah kepada Anda masing-masing, pada akhirnya akan lebih senang yang mana. Cuman di dalam dunia perkoian memang ada semacam pemeo, from Kohaku to Kohaku. Maksudnya apa? Biasanya penggemar koi itu pertama kali peliharanya Kohaku, karena ini yang paling klasik. Itu kan Kohaku, koi. Jadi kombinasi warnanya hanya dua, merah dan putih. Pelihara Kohaku. Kemudian kalau sudah pelihara, menjadi ingin untuk punya varietas yang lain, pelihara Sanke, pelihara Showa, pelihara Shiro Utsuri, Hi Utsuri, pelihara Shirobeko, pelihara yang lain-lain. Kemudian bergaul di komunitas koi, tahu ada varietas baru lagi, oh menarik banget ya, ada Tancho, oh ada Kujaku, semuanya menarik, dicoba semuanya. Tapi kalau hobinya diteruskan lagi, at the end biasanya orang akan kembali lagi kepada Kohaku. Makanya from Kohaku to Kohaku. Well, anyway, poinnya adalah koi itu varietasnya banyak sekali. Nggak hanya belasan, tetapi puluhan, mencapai 100 saya kira, dan itu menyediakan sebuah pilihan yang cukup banyak untuk kita mengeksplor hobi kita memelihara koi. Koi ini untuk semua kalangan masyarakat, tolong dicatat. Kalau Anda bilang bahwa koi hanya untuk orang kaya, salah. Sebab koi itu range harganya sangat jauh. Koi jenis yang sama dengan ukuran yang sama, ambil aja misalnya Kohaku lah, yang ukurannya misalnya 25 cm. Ada yang harganya cuma 10.000, ada juga yang 10 juta, atau bahkan sampai mencapai 100 juta. Sekali lagi, itu untuk jenis yang sama dan ukuran yang sama. Nah, karena range-nya yang begitu panjang, yang begitu luas, memungkinkan kepada semua orang untuk memelihara koi. Kita bisa memilih sendiri yang mana yang cocok untuk kita, yang mana yang paling kita senangi. Jadi koi yang baik itu tidak selalu harus yang mahal ya. Koi yang baik pokoknya yang paling kita senengin. Ya, jadi semua orang bisa memelihara koi. Ya memang Anda memerlukan tempat, ya, tapi tempat yang minimum bisa kok untuk Anda memelihara koi. Karakter koi ini yang memang agak berbeda dibandingkan dengan ikan yang lain. Ini kan karper ya. Ya memang sebenarnya sama aja dengan ikan mas. Nama latinnya juga sama kok sama ikan mas, Cyprinus carpio. Tetapi Cyprinus carpio atau karper ini memang mempunyai karakter yang damai, tidak agresif, nggak suka membuli teman-temannya. Ada ikan yang baru masuk juga nggak dibully, ikan yang gede terhadap ikan yang kecil juga tidak membuli, ikan jantan terhadap betina juga nggak ada yang membuli. Kalau ngerayu sih iya ya, tapi nggak membuli lah. Ya meskipun ada beberapa kasus lah koi yang kecil banget gitu ditelen sama koi yang gede, ada juga gitu ya. Tapi mungkin ketelen lah, nggak ditelen dengan sengaja.
mungkin nggak sengaja masuk ke mulut, enak ya langsung disedot gitu. Tapi pada dasarnya koi bukan binatang yang agresif, karakternya tenang, damai, dan berenangnya juga sangat menarik sekali. Kalau kita duduk di pinggir kolam menyaksikan koi juga memberikan rasa ketentraman tersendiri karena terbawa sama sifat mereka yang tenang tadi. Cukup menarik, apalagi kita bisa mengombinasikan varietas-varietas koi yang bermacam-macam tadi di kolam. Ya, kombinasinya bagus ya. Ada koi yang satu warna, ada yang warnanya merah, ada warna lain, ada yang beberapa warna, sehingga di kolam itu juga menjadi kelihatan enak untuk dilihat, bisa membangun suasana yang colorful yet peaceful gitu. Ada beberapa orang yang bilang bahwa alasannya pelihara koi biar hoki gitu. Ya iya juga sih, kalau untuk Anda yang dealer koi yang memang bawa hoki lah. Ya, it brings you fortune, ya bisa gitu. Kalau kita dagang koi, kita beli 100.000, jualnya 100 juta, ya itu hoki gitu. Tapi ya terserah kepada masing-masing, karena ini soal kepercayaan. Bahkan ada yang memelihara koi itu dihitung jumlahnya harus ganjil, jumlahnya harus 9. Kalau saya sih nggak dihitung, yang penting kolam saya kapasitasnya masih memadai dan saya senang sama koinya yang saya pelihara, gitu aja. Saya nggak pernah hitung jumlah. Kalau buat saya sendiri, apakah mendatangkan hoki, nggak pernah berpikir ke arah itulah. Tapi ya secara nggak langsung, iya sih ya. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, ya itulah beberapa hal yang membuat koi itu menjadi menarik. Nah, mungkin Anda masih mempunyai alasan tersendiri yang belum kita bahas dalam video tadi. Silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sebelum kita akhiri video ini, saya akan merangkumkan dulu beberapa hal yang telah kita bahas tadi. Alasan mengapa koi itu menarik untuk kita pelihara, yang pertama sejarahnya sudah panjang. Karena sejarah yang panjang itu juga sudah ada standarisasi yang cukup jelas, meskipun tidak kuantitatif tetapi secara kualitatif bisa dipahami secara umum. Yang ketiga, koi mengalami development sehingga ada ketidakpastian, dan ketidakpastian ini yang membuat kita itu bisa bermimpi atau menaruh harapan kepada koi yang kita pelihara. Yang keempat itu ada hubungannya dengan primal instinct kita, bahwa kita ingin dekat dengan alam, dan kalau kita memelihara koi itu otomatis kita dekat dengan beberapa elemen alam sekaligus, ya paling tidak air sama binatang. Yang kelima, koi itu varietasnya banyak banget, dan ini memungkinkan kita untuk memilih mana yang akan menjadi favorit kita masing-masing. Keenam, koi dari sisi quality dan juga harganya itu range-nya luas banget. Ada yang murah, ada yang harganya tinggi, semuanya terserah kepada kita mau menentukan di mana kita mau bermain. Yang berikutnya berhubungan dengan karakter koi itu sendiri yang peaceful, sehingga akan membawa suasana damai juga kepada kita sebagai pemeliharanya. Dan yang terakhir, beberapa orang menghubungkan memelihara koi itu dengan hoki. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.